gua akan mereview produknya bagus ketika dia sudah tidak menjual skincare overclaim dan dia tidak menjual lagi skincare berbahaya. Ada yang tiup isu Reza Gladys suap polisi agar Nikita Mirzani jadi tersangka. Benarkah? Dr. Reza Gladys langsung diterpa isu negatif usai membuat Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, jadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Di media sosial, muncul narasi yang menyebut Reza menyuap penyidik Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses hukum atas laporan terhadap Nikita. Ada beredar di media bahwa klien kami membayar memberikan uangnya, kata kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring di kawasan Lenteng Agung. Kuasa hukum Reza Gladys tidak menyebutkan siapa yang menyebar narasi tersebut. Namun, dugaan mengarah ke Nikita Mirzani yang sempat menyinggung soal polisi akan bekerja lebih cepat kalau menerima sejumlah uang dari pelapor. Kita mau lapor sesuai SOP aja, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Walaupun punya cukup bukti, tetap aja nggak dipeduliin. Kecuali kalau kasus sudah mulai atensi kenal ini, kenal itu. Apalagi kalau diduga tebar-tebar duit, wah cepet banget tuh, kata Nikita Mirzani di Instagram story-nya di hari yang sama. Terlepas benar atau tidaknya apakah narasi yang dimaksud adalah pernyataan Nikita Mirzani, kuasa hukum Reza Gladys menegaskan ia atau kliennya tak menyuap polisi agar laporan berjalan cepat. Ia tahu betul berapa lama laporan kliennya diproses. Laporan dibuat tanggal 3 Desember 2024. Kami baru mendapat SPDP tanggal 30 Desember. Berarti, proses gelar perkara 1 bulannya. Prosedurnya sudah wajar secara hukum acara, jelas Julianus Paulus Sembiring. Para pihak yang diduga terkait dengan tindak pemerasan terhadap Reza Gladys seperti Nikita Mirzani, Mel Syahputra, Dr. Oki Pratama hingga dokter detektif atau doktif baru dipanggil pada awal Februari. Sampai akhirnya, muncul penetapan tersangka terhadap Nikita dan Mel sekitar 2 pekan setelah pemeriksaan. Dengan kata lain, butuh waktu sekitar 2 bulan untuk menemukan tersangka dari laporan dugaan pemerasan yang dialami Reza Gladys. Kuasa hukum sang dokter kecantikan pun merasa tidak ada yang aneh dari situ. Ditambah lagi, Reza Gladys diklaim punya bukti yang diyakini membuat Nikita Mirzani tidak bisa mengelak lagi. Karena itu, Nikita jadi tersangka bukan karena suap, melainkan bukti-bukti sahih. Buktinya sangat terang benderang, bukan obscure libel. Kalau yang pemeriksaan perkaranya bisa sampai tahunan, mungkin itu karena obscure libel, buktinya kabur, ucap Julianus Paulus Sembiring. Nikita Mirzani dan Mel Syahputra sendiri dikenakan pasal 27B ayat 2, dan pasal 45 ayat 1, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara, serta pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Itu aja. Itu aja. Jadi kalian paham ya guys ya, entertainment itu ya sekarang yang banyak dipakai itu jasanya influencer atau orang-orang yang pengen akun TikToknya dilihat banyak orang dengan membahas siapa secara barbar. Itu udah pesanan biasanya, itu udah pesanan, itu udah bayaran. Inilah yang terjadi di dunia entertainment sesungguhnya, tahu kalian. Kecuali misalkan ada temen gue nih dihajar orang, nah gue membantu, itu beda gitu. Tapi kalau ada influencer atau apa, kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba dia ngebahas siapa padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, itu biasanya udah pesanan. Tapi tidak semua ya, tidak semua, digarisbawahi gitu. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu tuh.
20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini, ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman, guys. Ya, semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya sama siapa sih? Ya dibuktikannya sama orang yang melapor. Yang melaporin si Mail tuh siapa? Yang melaporin Mail itu si manusia silver. Nah, dia harus membuktikan. Kenapa pasal-pasal itu bisa ada? Ya dia yang harus membuktikan. Begitu sayang, belajar pinter ya. Jangan dikit-dikit dapat berita Nikita tersangka ancaman hukuman 2 tahun 20 tahun, hore. Enggak guys, justru gue bisa aja kalau mereka tidak bisa membuktikan, gue langsung diketok palu bebas. Gitu. Jangan kalian happy sebelum berakhir perang ini. Nanti kalian kalah lagi sama gue. Gue itu tidak pernah, misalkan kayak gue melaporkan siapa, laporan itu jalan, gue akan happy ketika dia benar-benar sudah jadi terdakwa, bersalah, dihukum. Nah itu gue baru happy. Tapi kalau masih jadi tersangka, lu lihat deh, gue nggak hiporia tuh sama si Kang Semir jadi tersangka, ditahan di situ. Biasa aja, karena pertarungan itu nanti adalah di pengadilan, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Nah, nanti di pengadilan baru kita buka semua bukti-bukti apa segala macam untuk memberatkan dia, karena yang melaporkan kan gua. Gitu. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan. Ore, gitu. Padahal mereka pasti puyeng sendiri karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang? Kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys, sukanya happy. Ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun. Lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys, semua tuh bisa dipelajari. Bisa, itu kan pasal pencucian uangnya sudah. Pemerasan, dia juga harus membuktikan si Reza Ratu Flexing itu. Dia harus membuktikan bagian mana yang diperes. Kok bisa ada pemerasan? Dia yang harus membuktikan. Pengancaman nanti juga bakal ditanyain. Sebelah mananya dia diancam? Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa, karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Itu pasal gak main-main itu. Nah Nah, dan gue yakin sekarang mereka puyeng karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Jadi gini, bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuman kasih Pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa di pengadilan begitu. Tersangka panik, ya kok panik? Lu kali yang panik. Tersangka itu bukan baru pertama buat gue, nggak ada panik-paniknya gue, ya.
Kalau panik tuh gue ngedekem, diem, merenung. Ya. Kasus ini tuh kasus mudah untuk gue untuk dipecahkan ya. Karena pasal yang diterapkan itu ngadi-ngadi. Nggak ada susah-susahnya. Nggak usah lawyer gue yang mecahin kasus ini. Gue aja sendiri bisa. Lagi ada ya lucunya tuh lucu tuh geng mereka tuh lucu, apalagi yang ngelaporin merasa diperas, tapi kok baru sadarnya 1 bulan berarti abis November apa sih? Desember. 1 bulan kemudian, kan lucu. Kenapa ya baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun. Kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa. Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa? Panik ya. Tuh, kalau yang ngomong panik ya, pasti followersnya tuh kalau nggak 2, 3, nggak ada postingan, bingung deh gue. Orang tuh kayak fans gue tuh, tapi gue bener ya, gue mau berterima kasih untuk para penikmat sosial media yang sudah support gue, yang sudah mendoakan gue yang baik-baik. Terima kasih tuh kayak orang-orang yang support gue, fans gue. Alhamdulillah mereka bukan buzzer guys, mereka real manusia yang punya hati nurani, yang ngebela gue, yang nge-support gue. Tapi kalau yang bilang panik ya, pasti nih kalau gue pencet tuh followersnya cuma 2, nggak ada postingan, kayak gitu ya terus. Tapi kalau yang nge-follow, yang nge-support gue tuh bener-bener real manusia guys, dan gue tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka dengan kesadaran penuh mensupport gue. Terima kasih loh. Gue tuh sampai semalam tuh pas mau naik pesawat kan, gue pesawat jam 1.30 ya, gue liat TikTok kan, Masya Allah banget, Masya Allah, begitu cintanya kalian sama gue, kalian bikin VT menyemangati gue, terima kasih banyak. Mungkin kapan waktu nanti bisa berjumpa ya, di mana gitu. Ada di dompet. Terima kasih juga buat para fans gue yang bikin akun Nikita Fanbase, Nikita Official, apa pokoknya apapun itu, terima kasih banyak. Gue nggak bisa kasih apa-apa, gue cuma bisa kasih doa. Mudah-mudahan doa gue dijabah sama Allah. Kapan sidangnya? Ya nggak tahu kapan sidangnya. Kak Lodi sekarang tinggal sama siapa? Itu bukan urusan kalian ya. Kalau kalian bertanya itu bukan urusan kalian. Kecuali kalian mau bantuin biayanya baru saya jawab. Selama kalian cuman bertanya, saya tidak menjawab. Iya. Telepon aja itu operator suruh naik ke atas dia. Lebihin Jul, kasih 200 Jul. Berapa itu semua? 135. Kasih 200 Jul. Waktu Laura bermasalah, kalian banyak sekali yang hujat. Giliran Laura sudah mulai mulai baik, kalian bertanya lagi.
Gue jadinya makan bakso dulu deh guys, sebelum mandi. Laura di mana itu bukan urusan kalian. Doakan saja semoga Laura cepat pulih secara mentality dan lain-lain ya. Sudah jangan bertanya lagi. Oh ya Allah. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak? Jalan 3 sayang. Ayo kita makan guys. Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Wih, kuahnya banyak kali Jul. Iya kak. Lula. Apa sih nggak kebaca anjir? Loker, kalian mau loker? Ada tuh. Ada loker ngerokin dakinya Reza mau? Enak. Panas. Bakso goreng. Tapi paling endul bakso goreng gua sih. Bakso goreng mie ami batch. Baksonya batch.
mau dituangin semua tau? Jangan. Jangan semua. Ke sini mau jam 5. Sambelnya Jol yang banyak ya. Lagi di mana? Lagi di Ternate aku. Emang ke Ternate tuh pesawatnya cuma yang jam segitu ya, Jul? Siang nggak ada, sore nggak ada? Kayaknya satu hari 2 kali kayaknya Pak. Yang satu lagi jam berapa? Sambalnya kakak Inaro atau? Ya sini. Kayak kita tuh sambalnya di sini kayak 3 hari ya. Nggak mual-mual nggak. Aku hamil yang ini. Hamil macan. Strong. Anjir. Makan dulu guys ya biar ada nya. Anjir, kecap Jul. Anjir. Pedes banget. Makan aja. Wah, Levin, how are you Levin? Levin biasanya ngasihnya tuh nggak gitu. TikTok Universe dia. Nah, tapi kurang garam ya. Bisa nggak minta garam Jul? Garam sama cuka ke kitchen. Nggak ada rasanya ini. Cepetan biar masih panas ini. Kalau boleh Kobus. sama cukanya. Oke. Mungkin karena gue punya usaha bakso dan mie ayam kali ya. Jadi gue kalau makan bakso tuh sekarang bener-bener gue uji di mulut. Emang masih best mie ami ya. Mie ami Tere Tara. Gak enak pangsitnya. Buka di Solo dong. Nanti guys, ini baru buka berapa? Baru buka 2 bulan. Tunggu garam ya, cuka. Nggak ada rasa. Baksonya gede-gede amat Jul. Anjir. Terus
Jadi guys, gue kasih tahu ya, buat kalian yang punya bisnis kuliner. Allahu Akbar. Aduh, kaget gue jatuh. Buat kalian yang punya bisnis kuliner, jangan karena euforia bisnis kulinernya laris terus kalian langsung buka cabang. Benerin dulu dalamnya, manajemennya, kalau udah siap baru buka cabang. Makanya sekarang gue masih belum buka cabang pertama, karena masih baru. Kita harus belajar dulu flow-nya. Kan makanya orang-orang tuh bisnis kulinernya coy pada bangkrut karena terlalu euforia. Dia nggak itu susun yang benar-benar dulu manajemennya, flow-nya gimana, karyawannya gimana. Kalau gue orangnya nggak keburu nafsu guys. Kita juga harus selalu mentingin rasanya, biar rasanya nggak berubah-berubah. Kalau menurutin nafsu kayak kalian, kak buka di sini, buka di situ, cabang gue udah banyak, habis itu terbengkalai semua. Coy, amit-amit. Lu ngapain di situ lama amat, Jul? Sini lah. Bakso goreng cocol sama sambal plus kecap. Kita cek rasanya. Iya. Kalau di Ternate makan baksonya pakai buras. Kita cobain ya, makan bakso pakai buras. Buras ini asal jenis lontong. Sama. Wah. Cuman garam sama cukanya belum hadir. Tapi kita belah-belah dulu burasnya. Sambalnya nih, Jul. Ya kak. Campurin ke kuah burasnya. Wangi banget lontongnya. Ada rasanya.